Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fikri Adi Pramudia. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Tadulako. Sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Silakan bersuara teman saya. Halo guys. Nah, silakan perkenalan. Ya, perkenalkan nama saya Putra Kesuma Bangsa, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako. Kami di sini akan sedikit banyak membahas materi komunikasi dalam konteks organisasi. Yang dalamnya itu terdapat 2 poin penting. Yang pertama, komunikasi dan budaya organisasi, dan komunikasi dan struktur organisasi. Dari poin yang pertama tadi, komunikasi dalam konteks organisasi. Kira-kira kau sudah pernah dengar atau baca begitu? Nah, pernah saya baca itu menurut Edwin Emerly. Dia ini salah satu penulis dan jurnalis asal Amerika. Dia mengatakan komunikasi ini adalah seni menyampaikan informasi, ide dan sikap seseorang kepada orang lain. Begitu ya? Iya. Kalau saya lagi yang pernah saya baca dari KBBI, itu komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari 2 orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Ya. Kalau kira-kira komunikasi dalam organisasi itu seperti apa dia, Adi? Komunikasi dalam organisasi itu merupakan aktivitas yang menghubungkan antar manusia dan antar kelompok dalam sebuah organisasi. Secara sederhana, organisasi dikenal sebagai wadah kerjasama dari sekumpulan orang tersebut untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dalam hal ini, organisasi merupakan suatu wadah yang melibatkan orang-orang yang melakukan kegiatan yang sama demi mewujudkan tujuan yang sama. Karena peran dan seseorang menentukan pula cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, saya mau bertanya sedikit ini. Iya. Kalau budaya organisasi, apa itu sebenarnya? Seperti yang kita tahu, salah satu sarana komunikasi dalam organisasi dapat berbentuk dalam budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu model komunikasi yang mengatur nilai dan norma organisasi. Pada konteks organisasi, berperan sebagai komunikator dan informasi-informasi penting atau kebijakan perusahaan merupakan pesan yang ingin disampaikan melalui budaya organisasi sebagai saluran komunikasi yang ditunjukkan kepada seluruh karyawan di organisasi. Adanya proses komunikasi tersebut dapat mempengaruhi kepuasan komunikasi karyawan atau tidak. Komunikasi ini menjadi penting dalam organisasi karena komunikasi adalah jalan melalui dia para pegawai atau karyawan mencari informasi dan mengembangkan sejumlah kriteria untuk mana mereka terbagi dalam pekerjaan. Dalam komunikasi merupakan proses dalam mana mereka meletakkan pilihan mereka yang praktis. Saya mau ada yang saya tahu sedikit ini tentang teknologi informasi. Dia itu ada 4: minimal risk, reduce cost, add value, create new realistis. Nah, kira-kira kalau menurutmu, Adi, bisa kau jelaskan saya ini apa semua penjelasan ini dari keempat yang saya sebutkan tadi itu? Bisa. Oh ya. Pertama, minimal risk. Itu setiap kegiatan dalam organisasi pasti memiliki resiko, terutama berkaitan dengan faktor keuangan. Ya. Nah, kehadiran dari teknologi informasi ini selain mampu untuk membantu organisasi mengurangi risiko yang ada, juga membantu organisasi dalam mengelola risiko yang dihadapi. Pertama, reduce cost. Peranan teknologi informasi secara katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional organisasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas organisasi. Selanjutnya, add value. Itu menciptakan value bagi
pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumennya untuk jangka panjang. Nah, yang terakhir tadi, create new realities, itu mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi organisasi di dunia maya seperti e-business, yang contohnya seperti e-commerce, e-procurement, e-customer, dan lain-lain. Dengan diterapkannya teknologi informasi ini, terdapat berbagai dampak bagi organisasi. Di antaranya, teknologi informasi dapat membawa sejumlah perubahan seperti struktur hierarki organisasi menjadi semakin melebar, kewenangan yang cenderung terdesentralisasi, perubahan struktur kekuasaan yang cenderung terdistribusi, serta membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Nah, selain dampak-dampak yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada pengaruh-pengaruh lain yang disebabkan dari ini atau tidak? Seperti pengaruh positifnya kah atau negatifnya? Jelas ada dia dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Dampak positifnya dia itu seperti sebagai media untuk menganalisis kondisi pasar, sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi, sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, penghematan biaya, waktu, peningkatan produktivitas. Nah, sedangkan dia dampak negatifnya, besarnya kemungkinan untuk aksi penyalahgunaan teknologi informasi, mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat media sosial daripada bertemu langsung. Nah, yang terakhir dampak negatifnya itu besarnya kemungkinan terjadi pada diri individu, ketidakpuasan kerja, dehumanisasi, dan dampak psikologis serta information anxiety. Nah, kira-kira itu saja dia, Adi. Nah, kita masuk ke poin yang kedua lagi, itu komunikasi dan struktur organisasi. Ya. Nah, jadi struktur organisasi itu seperti apa dia, Adi? Nah, struktur organisasi ini menurut Robbins pada tahun 1994, yaitu pengakuan organisasi akan adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Nah, Putra, menurutmu dalam organisasi itu apa saja variabelnya? Nah, variabelnya dia itu pernah saya baca menurut Slamet tahun 2010, dia itu ada ukuran size, rentang kendali, jumlah tingkat hierarki, struktur kewenangan, struktur organisasi, struktur tugas, struktur status dan prestige, dan jarak psikologis. Nah, kira-kira dia Di. Kalau dia ukuran size dia itu seperti jumlah anggota atau cakupan tugas dari suatu organisasi. Oh, begitu ya. So banyak juga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini. Ya. Oke. Kan cukup sampai sini saya dulu pembahasan kita tentang materi kali ini. Mungkin kita bisa bahas materi-materi lain di lain kesempatan. Bisa sekali, Adi. Nah, jadi teman-teman, sekian dan terima kasih sudah mendengarkan diskusi ringan kami. Like kalau suka, dan silakan tinggalkan komentar di bawah bagi teman-teman mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih.